Padahal Tiko udah bilang, "Ma, Tiko bayar listrik mahal, kalau siang lampu dimatiin." Mama nggak mau, katanya kalau siang tuh nggak boleh matiin lampu. Ya udah, jadi siang lampu pun nyala, tapi yang dalam sih, yang luar tetap hidup, mati. Jadi yang dalam aja hidup, tapi kan yang dalam juga ada berapa bohlam tuh. Kalau satu bohlamnya 9 watt, dikali misalnya ada 10 bohlam, ya lumayan juga. Untuk nimbun yang kemarin diskon 50% udah, tapi udah habis. Udah nggak di Bang John, Bang. Emang nggak di Bang John sih. Nggak kerja di Bang John, Kak. Ya kondisinya mama tuh merasa dirinya tuh masih dalam kondisi jaya ya. Soalnya mama tuh ngomong, kalau kamu nggak ada duit, minta ke suster. Terus kalau lauk habis, itu ke pasar aja tinggal ngambil. Itu punya mama semua. Terus kalau dikurangin bohlamnya mama marah juga, Kak. Makanya itu bingung kita nyari solusinya. Misalnya nih bohlam ini sengaja saya copot nih biar Kita mama nggak ngidupin. juga lagi nyari bohlam yang biar bisa kita schedule sendiri ya. Udah ngantuk bocahnya. Cuman emang belum ya, nanti insya Allah kita ganti ke bohlam schedule biar kita bisa schedule sendiri. Soalnya ya gitu deh mamanya. Ganti LED ya. Kalau LED tuh berapa watt ya? Soalnya ini bohlam 9 watt sih, Kak. Pengennya sih lampu yang bisa di schedule. Jadi kalau siang itu otomatis mati gitu. Cuman satu bohlamnya kemarin udah lihat mahal banget. Boleh coba nanti LED, soalnya mahal ya kalau bohlam-bohlam yang ini, ya begitulah. Emang gak kerja di Bang John dari awal, Kak? Masih jualan, Kak? Masih jualan. Nanti kita coba ganti ke yang 5 watt LED ya. Terima kasih sarannya. Sekarang masih pakai bohlam. Pakai panel surya, biaya instalasinya mahal, bisa puluhan juta. Ini kita pakai Hanok. Enggak, Kak, nggak dibayar sama Bang John. Kulkasnya dimatiin pas malam, besok-besok daging-daging perayaman udah busuk semua. Mama kalau diajak ngomong nyambung, tapi kalau lagi ngelantur ya ngelantur. Itu instalasi listriknya yang bocor. Ya kayaknya sih gitu, Kak. Makanya PLN nyaranin kemarin ya itu disuruh pasang instalasi baru. Listrik 2200 kWh, Kak. Ya pakai lampu LED mungkin nanti dibeli ya, memang agak mahal sih lampunya. Saya coba untuk bulanannya mungkin LED lebih murah. Ini pakai token. Bisnis baju istri masih jalan, Kak? Ada. Masih ada kok bajunya. Yang burgundy semua masih ada. Masih jalan. Pakai AC, Kak, 1. Ya, skizofrenia di diagnosis dokternya tuh skizofrenia akut. Hampir 1,5 juta untuk per bulan listriknya. Sekarang mama tuh nggak mau kalau lampu mati 1. Kalau bohlam mati 1 itu kita kan mikirin solusi biar mama tuh nggak boros listrik ya. Jadi bohlam tuh sengaja aku copot biar mama nggak ngidupin semua bohlam. Tapi mama pasti ngamuk kayak, ini bohlam nih mati, harus diganti cepet, harus diganti. Marah-marah nanti kalau bohlam sengaja dicopot. Harus minum obat rutin emang, tapi kan mama nggak mau kontrol, sedangkan obatnya itu didapat dari setelah kontrol. Jadi kalau kontrol dapat obat, tapi mama nggak mau kontrol sekarang, jadi nggak ada obatnya. Sedangkan kalau beli obat di luar kontrol harus pakai resep dokter dan biayanya mahal. Obatnya itu per strip tuh bisa ratusan ribu rupiah. Sedangkan dosisnya sehari tuh bisa 2 kali sehari. Untuk satu stripnya itu cuma ada 10, nggak nyampe seminggu udah harus beli lagi. Itu lumayan. Kapan-kapan room tour, insya Allah nanti kapan-kapan. BPJS ada, Kak. Tapi kalau beli obat di luar rumah sakit nggak cover BPJS katanya, Kak. Aku udah nanya. Jadi tetap minta resep dokter.
kalau beli obat di luar kontrol ya, itu nggak kena BPJS, nggak di cover. Mama nggak mau kalau diajak kontrol, karena mama merasa pasti kalau diajak kontrol, mama tuh nggak sakit, ngapain sih kamu, kurang ajar kamu, pasti begitu. Jangankan ke rumah sakit, mama diajak keluar pun nggak mau, kalau bukan mamanya sendiri yang kepengen. Ya mungkin nanti nyoba nyari panel surya juga, tapi kondisi dan kualitasnya belum tahu sih, belum nyoba. Mau diruqyah mamahnya gimana ya? Ya itu sih kepercayaan juga sih ya, mungkin boleh dicoba nanti. Alhamdulillah sih jauh lebih baik sekarang sebenarnya dibanding dulu. Kondisinya sih lebih baik sekarang ya, karena kalau dulu tuh barang-barang gimana ya, dilempar-lemparin sama mama. Kalau sekarang nggak sampai segitunya, nggak membahayakan. Rumah nggak sih kak, ya kalau rumah mamahnya yang ada tambah ngamuk nanti. Justru itu yang ditakutkan mama, kalau rumah ini nggak ada dijual atau sejenisnya. Kita tiap hari selalu ngajak komunikasi mama kok kak. Kita tiap hari selalu ngajak komunikasi mama, selalu ngajak ngobrol. Tapi mamanya ngelantur, jadi tetap kita ajak komunikasi. Minta apa tuh tadi? Jadi pasien PRB mas, jadi bisa minta resep ke puskesmas untuk ambil obat di apotek rekanan. Pasien PRB itu ya, boleh di note ya. Catat tuh pasien PRB untuk minta resep ke puskesmas untuk ambil obat. Tapi kemarin jadi gini, pada saat viral kemarin kan punya banyak kenalan dokter di rumah sakit yang menangani mamah ya. Jadi aku tuh nanya-nanya ke orang dari BPJS juga ada kenalan, lalu ada di rumah sakitnya juga aku WA, aku tanya, bisa nggak sih nebus obat mamah tanpa harus kontrol pakai BPJS? Tapi pada bilang nggak bisa, harus kontrol dan harus datang. Terus Tiko tanya, apa bisa nggak harus datang mamahnya Tiko aja atau gimana gitu? Nggak bisa katanya. Nih. Tetap mamanya katanya kalau mau di cover BPJS dan dapat obatnya harus kontrol. Kalau dokternya ke rumah masuknya bukan BPJS kak katanya, udah nanya. Kalau dokternya ke rumah itu jatuhnya privat atau apalah gitu kemarin, dan itu bayar pribadi. Masuknya ke umum jadinya. Skizofrenianya udah golongan skizofrenia akut katanya. Harus bawa pasien karena ya kan harus dikontrol. Mamahnya tuh harus dikontrol. Betul, biometrik. Selalu kok kak, udah dibujuk selalu. Tapi ya susah, karena sebenarnya udah berapa kali mencoba ngebujuk, tapi nggak bisa ya, susah itu. Iya betul, pasien harus datang kak. Sebenarnya solusinya cuma satu kak, mama difiksasi lagi kayak dulu, diikat bawahnya, karena mama bisa ngamuk sadadanya kalau dibujuk. Jangankan ngebujuk, ngebahas sedikit tentang berobat, mama tuh langsung marah. Solusinya cuman manggil orang rumah sakit untuk bawa mamah lagi, tapi dengan cara diikat kayak dulu. Kalau dulu kan diikat tuh, jadi paling ya makanya kasihan. Jadi ya udahlah, dirawat di rumah aja dengan kondisi apa adanya, sebisanya dan semampunya. Ya mama juga umurnya udah tua, jadi kasihan juga kalau kena tekanan obat. Aku sih nggak mau minta bantuan ya, bukan karena apa, tapi ya waktu dulu sudah dibantu, jadi nggak mau lah. Jadi cukup dengan daya upaya sendiri aja. Pikun juga sih mama, jadi kadang mama tuh lupa kalau ini Tiko gitu. Mama tuh baik-baik aja, cuman kalau lagi ngelantur doang, mama tuh baik-baik aja sebenarnya.
Sampai sekarang pun mama diajak ngobrol normal. Kalau diajak masak senang, diajak konten senang. Ini tuh udah sering, cuman emang kita mau live untuk ngejelasin kenapa hari Iya. ini nggak dagang. Kita cuman hari ini tuh nge-live mau ngejelasin doang kenapa hari ini nggak dagang. Sedangkan kemarin udah ada yang transfer untuk dibagikan. Untuk mama mah sebenarnya kondisinya baik-baik aja. Secara fisik, nih, mama lagi masak. Mama sekarang lagi masak. Mama tuh megang pisau, megang kompor tuh aman. Nggak ada masalah, mama tuh seperti orang normal. Belanja ke warung pun masih bisa. Cuman mama nggak mau diomong, maksudnya nggak mau diceramahin, nggak mau kita nasehatin, itu aja. Karena Tiko tuh dianggap masih anak. Karena Tiko tuh dianggap masih anak kecil. Jadi mama tuh semaunya sendiri. Kayak kita tuh misalnya beli daging sekilo, bisa-bisa dibuang mama itu. Tapi mama tuh beranggapan itu bukan ngebuang, tapi ngebagi. Sedangkan nggak ada yang dibagi sebenarnya. Yang dibaginya itu bukan wujud, tapi hayalan. Mama tuh berhayal kalau ada orang di depan, lalu mama ngelempar itu daging keluar, ya udah loss, hilang. Jadi harus mengikhlaskan daging yang sudah dibuang. Tambah istri saja, Dek. Aduh, nambah beban pikiran. Insya Allah kedepannya sih jauh lebih baik lah, mama. Ya kita harus ikhlas sih dengan kondisi. Kayak tadi mau bikin dagangan, ayam suwirnya dibuang mama sebanyak sekilo lebih. Padahal itu pesanan ya. Itu pesanan untuk hari ini dibagikan dari yang kemarin orang-orang baik transfer ya. Karena kemarin orang-orang baik tuh transfer untuk, Kak boleh nitip nggak? Untuk dibagikan ke sekitar ya soalnya. Nah itu dia. Sedangkan hari ini tadi subuh udah mau ngerisol, ternyata ayam suwirnya dibuang mama. Langsung. Wah. Belum nyoba ke Ustadz, Kak, tapi secara itu sih belum tahu juga ya. Minum obat, Kak, tapi vitamin ya, karena obat penenang tuh nggak boleh ditebus di luar, harus pakai resep dokter dan obat langsung dari rumah sakit, jadi harus kontrol. Obat tetap ada, nama obatnya apa ya? Yang dari dokter yang boleh dibeli itu cuma asam folat sama ada satu lagi nama obatnya tuh apa? Pokoknya obat keras yang harus dari rumah sakit itu yang harus kontrol deh. Itu nama obatnya tuh seingat aku tuh ada Abilify Discmel. Abilify Discmel tuh kata dokter untuk menekan pikiran dan halusinasinya mama. Olanzapine, betul, Olanzapine, Abilify Discmel. Lalu ada Trihex juga. Adalah itu semua diminum sekaligus. Trihex apalah itu, Olanzapine, Abilify Discmel. Lalu ada ya pokoknya banyak obatnya. Nah, mama minum itu waktu itu sampai koma. Pindah kulkasnya ke kamar, mama marah. Kalau pindahin ke kulkasnya ke kamar, mama marah. Mama merasa kehilangan. Kulkas kunci, mama marah juga karena mama merasa itu kulkas dia. Kulkas yang itu semua isinya milik dia. Beli satu lagi, listriknya beban. Makanya serba salah semua. Kalau di kulkas tetangga merepotkan tetangga, Kak. Mama nggak mau, Kak. Pokoknya mama diajak keluar tuh nggak mau. Jangankan diomong ke rumah sakit, keluar pun nggak mau. Jadi harus ya begitulah. Kulkas kecil wattnya iya, tapi kan kalau yang ada freezernya gede. Karena kan kita basicnya perdaging-dagingan ya, jadi harus ada freezer juga. Sedangkan yang pakai freezer tuh rata-rata wattnya 400 sampai 600 watt kalau nggak salah. Itu lumayan. Mama sembuh kok. Sampai sekarang tuh mama masih normal, diajak ngobrol normal, diajak belanja normal, makan pun dan masak sendiri pun bisa. Mama diajak ngobrol juga paham dan nyambung, ngerti. Cuman kalau lagi ngelantur ya itu tadi. Tahu-tahu dibuang. Itu doang. Inverter belinya mahal, Kak. Inverter bisa jutaan. Mama tuh ya bagi mama ini itu tidak membuang tapi berbagi dengan orang-orang yang di khayalannya, itu betul, Kak. Nah itulah alasan kenapa mama ngebuang.
Mama tuh merasa masih punya segalanya, jadi segala apa yang dipunya itu kadang aku ngebeli nih, misalnya kan mama suka misalnya abon nih, aku beliin abon sekilo nih yang segini nih mah buat mama nih abon, itu besoknya toto abon nggak ada, terus dikotanya mama makan, tadi dikasih ke si A minta, padahal tuh aslinya bukan dikasih tapi dibuang karena menghayal. Tapi normal, itu lebih sering normal dibanding kambuhnya sih, karena kalau lagi kambuh paling seminggu 2 kali lah, kamu seminggu 2 kali. Skizofrenia akut kata dokter. Aku ingat nama dokter yang menangani mama di rumah sakit Durensau itu namanya dokter Junior ya. Dokter Junior tuh yang menangani mama, dan dokternya sendiri yang bilang kalau ya kondisi mama tuh 0% kemungkinan untuk sembuh. Dan seumur hidup neken obat. Kalau obatnya ditekan terus, waktu itu mama sampai koma ya. Mama sampai masuk rumah sakit karena koma, kejang-kejang gitu. Karena obatnya terlalu banyak mungkin dosisnya, jadi setelah itu gak lanjut ya. Kalau lagi kamu cuma marah-marah sendiri. Kalau yang penasaran keseharian bersama mama ini pas kondisi normal, bisa cek di YouTube-nya Keluarga Tiko, nama channelnya Keluarga Tiko ya. Bisa dicek di YouTube Keluarga Tiko. Diketiknya Keluarga Tiko.